Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Foniasari dan rekan saya Fida Auliaul Kisti dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 5 kelas A3 akan mempresentasikan mengenai kultur atau budaya. Negara Indonesia adalah salah satu negara multikultur terbesar di dunia. Hal ini dapat terlihat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis Indonesia yang begitu kompleks, beragam dan luas. Indonesia terdiri atas sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama, dan lain-lain yang masing-masing plural dan sekaligus juga heterogen. Manusia dan budaya merupakan salah satu ikatan yang tak bisa dipisahkan dalam kehidupan ini. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna menciptakan budaya mereka sendiri dan melestarikannya secara turun-temurun. Makhluk hidup dengan lingkungan tertentu dapat membentuk pola kehidupan yang khas sehingga ditemukan berbagai pola kehidupan dengan kekhasannya masing-masing. Inilah yang disebut sebagai budaya. Kan tetapi, budaya dapat mempengaruhi individu yang kemudian terjadi perubahan-perubahan sosial. Perubahan sosial dan budaya memiliki satu aspek yang sama, yaitu kedua-duanya bersangkut paut dengan suatu penerimaan, cara baru atau suatu perbaikan tentang cara suatu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Perilaku-perilaku kita dipengaruhi oleh pola-pola dan aturan yang telah kita pelajari di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, setiap budaya memiliki pemahaman tersendiri tentang kompetensi seseorang yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan fungsinya yang memadai sesuai harapan masyarakat. Akan tetapi, kompetensi-kompetensi tersebut dibedakan oleh budaya dan lingkungan yang berbeda. Misalnya, ada budaya yang menganggap pendidikan sebagai yang penting untuk sukses, sementara budaya-budaya lain menganggap keterampilan berburu, berperang, berdagang, atau yang lainnya sebagai ukuran penting untuk sukses. Faktor lingkungan menjadi sangat dominan dalam mempengaruhi tatanan budaya yang dianut oleh suatu masyarakat. Faktor lingkungan yang dimaksud adalah keadaan lingkungan fisik, iklim, topografi, sumber daya alam, dan lingkungan sosialnya. Keadaan lingkungan fisik mempengaruhi tatanan budaya yang dianut oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan manusia harus dapat menyesuaikan diri. Kemudian mengenai pola budaya, seperti halnya kepribadian, budaya memiliki pola. Sejumlah pola-pola budaya yang ideal yang kemudian pola-pola ini cenderung diperkuat dengan adanya pembatasan-pembatasan kebudayaan. Pola-pola kebudayaan yang ideal itu memuat hal-hal yang oleh sebagian besar dari masyarakat tersebut diakui sebagai kewajiban yang harus dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu, yang sering disebut dengan norma. Kita semua tahu bahwa tidak semua orang dalam kebudayaannya selalu berbuat seperti apa yang telah mereka patokan bersama sebagai sesuatu hal yang ideal. Sebab, bila para masyarakat selalu mematuhi dan mengikuti norma-norma yang ada pada masyarakatnya, maka tidak akan ada apa yang disebut dengan pembatasan-pembatasan kebudayaan. Sebagian dari pola-pola yang ideal tersebut dalam kenyataannya berbeda dengan perilaku sebenarnya. Karena pola-pola tersebut telah dikesampingkan oleh cara-cara yang dibiasakan oleh masyarakat. Terdapat 4 bagian norma-norma. Yang pertama yaitu cara berbuat atau usage, yang mempunyai kekuatan sangat lemah dibandingkan norma yang lainnya. Kedua, kebiasaan atau perbuatan yang berulang-ulang atau disebut folk ways, mempunyai daya pengikat yang lebih kuat dibanding usage. Yang ketiga, tata kelakuan atau mores, adalah kebiasaan yang diakui oleh masyarakat sebagai norma pengatur dalam setiap berperilaku. Tata kelakuan lebih menunjukkan fungsi sebagai pengawas kelakuan oleh kelompok terhadap anggota-anggotanya. Tata kelakuan ini mempunyai kekuatan pemaksa untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Jika terjadi pelanggaran, dapat dikenakan sanksi berupa pemaksaan terhadap pelanggarnya untuk kembali menyesuaikan diri dengan tata kelakuan umum sebagaimana telah digariskan. Yang terakhir ada adat istiadat atau custom. Adalah tata kelakuan yang berupa aturan-aturan yang mempunyai sanksi yang lebih keras. Anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan mendapatkan sanksi hukum, baik formal maupun informal. Eksplisit dan implisit dalam budaya. Aspek budaya yang tampak jelas disebut overt, dan aspek yang tersembunyi disebut covert. Aspek-aspek budaya tersebut ada yang diwujudkan secara nyata atau eksplisit dalam adat budaya dan pengetahuan masyarakat, misalnya dalam bentuk hukum, peraturan, tradisi, dan kebiasaan. Namun ada juga yang tersembunyi atau implisit, seperti
kepercayaan. Perbedaan antara budaya terbuka dengan budaya tersembunyi menunjukkan bahwa banyak kegiatan sehari-hari kita dipengaruhi oleh pola-pola dan tema. Nilai-nilai budaya. Dapat dikatakan bahwa nilai merupakan sesuatu yang menyangkut baik dan buruk. Keterikatan orang atau kelompok terhadap nilai sangatlah kuat dan bahkan bersifat emosional. Oleh karena itu, nilai dapat dilihat sebagai pedoman untuk menuntun kecerdasan emosional, bertindak, dan sekaligus sebagai tujuan kehidupan manusia. Nilai dihubungkan dengan budaya terdiri atas pengertian yang hidup dalam alam pikiran. Sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap mulia. Kepercayaan budaya. Kepercayaan merupakan salah satu unsur budaya yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Demikian pentingnya justru di belahan bumi manapun kepercayaan merupakan bagian dari suprastruktur kehidupan masyarakat yang mumpuni. Sistem kepercayaan suatu masyarakat mencakup semua kognisi ide, pengetahuan, tahayul, mitos, dan legenda yang dianut oleh sebagian besar anggota masyarakat. Metode studi budaya. Metode studi budaya dibagi menjadi 3. Yang pertama, metode lapangan. Metode lapangan dilakukan dengan meneliti secara langsung pada masyarakat, kemudian hasil dari penelitian yang berupa observasi dan wawancara di lapangan dapat dilengkapi dengan analisis bahan biografi dan autobiografi. Yang kedua, analisis isi. Analisis isi dilakukan dengan cara yang pertama menentukan populasi, kemudian memilih unit analisis, dan menentukan kategori analitik. Setelah itu barulah analisis dapat dilakukan. Yang ketiga, metode lintas budaya. Metode lintas budaya dirancang untuk menentukan persamaan dan perbedaan di antara pola budaya dalam sampel masyarakat yang cukup besar. Dalam metode ini, setiap masyarakat diberi skor pada masing-masing sejumlah dimensi budaya yang dipilih. Skor ini merupakan modal praktik atau keyakinan dan lain sebagainya dalam masyarakat. Skor dari berbagai masyarakat kemudian dapat dibandingkan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.